Halo, selamat malam. Kita ketemu lagi di malam hari ini bersama BT Channel. Adapun pada kesempatan kali ini kita coba untuk membuat wardrobe atau lemari pakaian dengan konsep minimalis modern. Untuk bahan menggunakan plywood 18 mili secara keseluruhan, baik untuk bodi maupun untuk pintu. Yang beda hanya untuk tutup belakang atau back cover menggunakan bahan plywood 9 mili. Untuk relasi menggunakan grindable soft close. Untuk finishing masih menggunakan HPL ya. Saya menggunakan HPL. Kalau untuk body menggunakan HPL warna solid color. Sementara untuk pintu saya kombinasi menggunakan HPL yang urat kayu. Kalau pada gambar ini untuk uratnya saya bikin tidur. Jadi baik pintu bagian atas, pintu tengah sama muka laci ini saya bikin tidur semua seratnya. Kalaupun nanti sukanya berdiri juga boleh, tapi pada umumnya sih berdiri, tapi ini cuma pengen beda aja, bikinnya uratnya tidur. Untuk ukuran, untuk panjangnya ini totalnya 2400 atau 2,4 meter, tapi ini saya bagi dua ini sebenarnya, karena kalau dibikin segede gini langsung gede, nanti pada saat handling atau pindahnya agak berat. Jadi ini sebenarnya saya jadi dua untuk bodinya. Untuk panjang 2,4 meter, sementara untuk tebal ke belakangnya totalnya 60 cm, untuk tinggi 2,4 meter. Jadi perhitungan saya memaksimalkan dari bahan plywood yang ada di pasaran, yaitu ukuran 4x8 feet atau 2,44 x 1,22. Jadi untuk tampilannya, tampak depannya seperti ini. Jadi ada pintu atas, 4 pintu atas, 4 pintu tengah, 8 laci. Jadi bisa untuk menyimpan aksesoris dan lain sebagainya. Yang tampak depannya kurang lebih seperti ini. Inti tampak perspektifnya. Ini untuk tampak atasnya ya. Nah ini tadi yang saya bilang, jadi sebenarnya ini ada dua modul sebelah kiri dan sebelah kanan. Terus ini tampak sampingnya ya, samping kiri. Ini yang warna abu-abu ini adalah bodinya. Yang warna urat kayu tadi adalah pintu dan muka laci. Nah, untuk bagian belakang ini saya pergunakan plywood 9 mili. Kalau untuk bagian belakang boleh dipinish dan boleh tidak ya, karena biasanya kan nempel ke tembok. Daripada sayang sia-sia, biasanya ada juga yang minta dipolosin. Tapi kalau untuk orang kaya biasanya mintanya semua terfinishing. Untuk kaki bagian bawah biasanya menggunakan kaki glider, yaitu nilon ya, nilon tebelnya kurang lebih antara 3 mili sampai 5 mili. Kira-kira seperti ini. Kalau untuk tampak dalamnya, jadi kita coba hilangin pintunya atas, pintu tengah sama muka laci. Nah, jadi ini tampak bagian dalamnya. Ini jadi sengaja saya bikin plong untuk atas. Yang ini juga plong. Jadi fungsinya biasanya ini karena dengan ketinggian ini biasanya untuk penempatan barang-barang yang kurang aktif seperti tas koper, tas dan lain sebagainya yang kurang aktif. Kalau yang sebelah kanan ini untuk hanger. Jadi untuk gantungan baju yang digantung. Ini ada hangernya menggunakan pipa opal atau pipa bulat stainless ukuran 3/4 inch juga bisa.
Sementara yang sebelah kiri, yang tengahnya ini saya fungsikan untuk pakaian yang sifatnya dilipat. Itu. Nah, ini saya bagi dua. Kenapa? Biasanya lemari ini sangat cocok untuk yang pengantin baru atau belajar berumah tangga. Jadi yang satu row ini bisa buat suami, satu row ini bisa buat istri. Untuk pakaian gantungnya bisa sama-sama. Untuk bagian bawah ini ada 4 laci sebelah kiri dan 4 laci di sebelah kanan. Nah, ini fungsinya biasanya buat dompet, tas kecil, pokoknya aksesoris lah. Itu yang sifatnya kecil-kecil bisa disembunyikan di sini. Jadi cukup jelas ya. Nah, ini sebenarnya saya bagi dua. Jadi untuk bodinya sebenarnya sama, modul sebelah kiri sama sebelah kanan ini sama, cuma yang membedakan nanti adalah dinding tengah ini sama ambalan. Ini ambalannya bisa kita bikin, bisa diadjust ya. Jadi ambalannya bisa naik dan turun, nanti mengikuti kebutuhan. Bisa juga ini ambalannya dicopot atau tidak dipergunakan misalnya. Jadi sistemnya menggunakan penduplo. Jadi ini bisa di-adjust, bisa dinaikin atau diturunin sesuai kebutuhan teman-teman semua. Jadi ini panjangnya 2,4, sebenarnya cuma 1,2 dikali 2 gitu. Jadi bodi kiri sama bodi kanan ini adalah sama. Untuk backcover pakai 9 mili. Cukup jelas ya. Mungkin coba lacinya kita hilangin tuh, bodi seperti ini. Pelitnya kita hilangin, terus dinding bawahnya kita hilangin. Oke. Backcovernya kita hilangin, hanger kita hilangin ya. Dinding tengah kita hilangin, ini kita hilangin semua dulu. Dinding atas, oke. Jadi biasanya dalam memulai produksi adalah kita buat pertama kali dinding samping, baik dinding samping kiri, dinding samping kanan. Jadi dindingnya ada 4 sebenarnya, 2 untuk kiri, 2 untuk kanan. Nah, untuk dalam desain ini saya menggunakan finishingnya HPL warna solid color. Sementara nanti tergantung teman-teman sukanya apa untuk finishingnya. Untuk dinding samping ini saya bikin ukuran panjangnya, tingginya 2,4, untuk lebarnya ini karena totalnya 60 cm, jadi saya bikin 580 untuk untuk tebalnya. Ini nongol lagi semua dia ya. Ini kita hilangin dulu. Ini kita hilangin. Oke. Dindingnya tadi. Setelah dindingnya udah kita kerjakan, tempel HPL 2 muka. Terus untuk bagian depan sisi tebal biasanya kita menggunakan edging yang ada di pasaran, bisa menggunakan tebal 1 mili atau 2 mili dengan lebar 22. Nanti setelah ditempel kita rapikan menggunakan pisau router. Setelah dinding sampingnya kita produksi, sekarang kita bikin dinding atas. Nah, ini dinding atasnya, dinding atas ya. Dinding atas ini berarti karena modulnya total 1200, berarti ukuran dinding atasnya adalah panjangnya 1160, lebarnya di 580, tebalnya 2 cm. Ini sama, jadi dinding atasnya kita bikin 2. Untuk ambalan F nya juga ini sama, 1160, ini juga 1160, lebarnya 580 sama. Terus untuk ambalan F2 nya ini juga sama, sebenarnya ukurannya sama, 1160. Untuk dinding bawah juga sama,
dinding bawah sama ukurannya, cuma kalau dinding bawah ada plinnya, ini ada plinnya yang untuk dari lantai, ini disebut plin depan, ini plin belakang, dan yang ini dibilang plin bawah untuk sekatnya ya. Jadi untuk biar jadi dinding bawah ini nggak langsung menyentuh ke lantai ruangan. Ini kalau untuk dinding bawahnya. Setelah dinding bawah ini udah selesai, kita bikin dinding tengah bawah. Oke. Nah ini tadi dinding tengah bawah, ini biasanya dipergunakan nanti untuk buat pasang rel, karena desain kita ada laci, kita pasang rel. Ini juga sama. Terus untuk dinding tengah atas yang ini kita bikin juga. Ini nanti bisa buat ambalan yang tadi, buat pakaian yang dilipat. Ini semua bahannya sama, menggunakan plywood 18 mili dengan finishing HPL, warnanya solid color. Kalau untuk desain yang saya bikin menggunakan warna abu-abu, selera ya, boleh abu-abu, boleh merah, boleh hijau, boleh kuning, suka-suka itu. Jadi ini sangat gampang sekali teman-teman bikinnya. Ini udah body udah kelihatan, berarti sekarang tinggal plin tengah. Oke, ini plin tengah kita pasang. Ini yang plin tengah bawah, yang ini plin tengah atas. Oke, ini udah kelihatan. Terus bagian belakang kita kasih back cover ya. Ini back covernya ini ngikutin ukuran yang sudah ada. Back covernya 2, menggunakan bahan plywood 9 mili. Untuk finishing bagian dalamnya saya bikin sama, untuk di luarnya juga saya bikin finishing, tapi suka-suka misalnya karena ini biasanya ngadep ke tembok, tidak usah di finishing juga boleh. Tutup belakang udah kita pasang. Nah sekarang kita bikin box laci. Nih box laci saya mempergunakan bahan sisa, biasanya sisa-sisa potongan. Kalau nggak ada ya untuk box laci bisa menggunakan bahan plywood 12 mili atau 15 mili. Nah untuk lebarnya ini biasanya saya kurangin 12 mili atau 13 mili kiri, 13 mili kanan. Jadi dari total ruangan kita kurangin 24 atau 26 mili. Untuk tinggi saya bikin 100, ini untuk laci saya bikin 100, untuk ke belakangnya saya maksimalin dari ruangan. Oke, untuk body sudah. Sekarang kita bikin ambalan M. Nah, ini ambalan M-nya, ini bisa di-adjust, bisa naik turun nanti sesuai kebutuhan. Karena yang sebelah kanan untuk mempergunakan hanger baju gantung, baru kita pasang hanger nih. Hanger ini bisa menggunakan pipa opal, chrome ya, atau pipa stainless ukuran 3/4 untuk kuat, masih kuat untuk ini. Oke teman-teman, ininya udah semua. Nih plin bawah ya. Sekarang kita tinggal bikin pintu. Sekarang untuk pintu bagian atas. Nah ini pintu bagian atas sama ukurannya 60 x 60, jadi benar-benar saya memaksimalkan dari ukuran bahan yang ada. Terus pintu bawah tingginya 1200, lebarnya 60. Jangan lupa ya, jadi pertemuan antara pintu kiri dan pintu kanan dikasih gap kira-kira sebesar 3 mili biar gak terlalu gede. Dan jarak antara pintu atas dan pintu tengah ini saya bikin 25 mili atau sekitar 2,5 cm gitu. Jadi sengaja saya renggangin nih pertemuan antara pintu atas dan pintu bawah. Kalau untuk pertemuan pintu kiri dan kanan biasanya saya bikin 3 mili. Jadi biar manis, nggak terlalu gede gapnya. Habis itu kita bikin muka laci. Ini rel udah kita pasang, box. Jadi ini sebenarnya udah bisa maju mundur ya, box laci kita sudah bisa maju mundur. Tinggal kita bikin muka laci. Nah, muka laci ini
lebarnya 60 cm, tingginya 20 cm. Berarti tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4 kali 2 berarti ada 8 piece untuk muka laci. Nah, sama plin bawah ini. Jadi kalau plin bawah biar kelihatannya, kalau dari samping kelihatan sisi tebal ya, pintu atas, pintu tengah, muka laci dan plin bawah. Nah, kira-kira tampilannya seperti itu teman-teman. Gampang, minimalis, keren loh ini di kamar buat pengantin baru. Cuma hidup berdua sangat cukup. Tuh, keren. Ininya tampilannya keren sekali. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya ini untuk saat ini. Jangan lupa kalau ada yang kurang mengerti untuk masalah bahan, ukuran dan sebagainya, silakan tulis komentar di bawah video ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum pencet subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya, like dan lonceng. Jadi nanti kalau ada update dari video-video berikutnya teman-teman bisa tahu. Mudah-mudahan ke depan kita akan coba bikin furniture yang benar-benar bisa untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Wardrobe, meja lemari pakaian khusus untuk pengantin baru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.